pada peringatan pernikahan, tepat ketika aku siap memberikan seluruh asetku. Kudengar dia sudah berselingkuh sejak lama. Tuan Qin, hari ini naik mobil yang mana? Naik mobil Shen Feng saja. Setelah Shen Feng pulang, aku harus memberitahunya semua. Dulu takut dia minder, jadi kamu diam-diam menjadi pemegang saham misterius, mendukungnya untuk membangun perusahaan hingga ke titik ini. Kenapa sekarang mau jujur semua? Dia sukses, perusahaan juga lancar. Aku tidak mau dia terlalu lelah. Tuan, Kembali ke perusahaan istri tua atau ke tempat rahasia dengan sang gadis seksi? Kalau istri tua itu aku. Siapa gadis seksi itu? Siapa gadis seksi itu? Pergi ke tempat rahasia. Yang disebutkan di speaker mobil Shen Feng tadi. Kerjakan proyek ini begitu, paham? Itu Tn Su. Proyek ini kamu perhatikan. Ini. Sayang, ini hadiah untuk ulang tahun pernikahan kita. Aku pergi ke Gunung Wutai, susah baru bisa dapat. Hanya ada 2. Kamu 1, aku 1. Melambangkan kita selalu bersama. sayang, memiliki kamu adalah kebahagiaan saya. Kalung giok ini akan selalu saya pakai, tidak akan dilepas. Boleh tahu Anda dari mana? Nona Su, desainer bagian desain. Kamu kenal? Shen Feng kan? Dia senior dan panutan di industri kita. Sebelumnya pernah di pameran desain perhiasan. Mendengar ceramah Tuan Shen. Bisa dibilang kami pernah bertemu. Begitu ya. Kalung giok yang kamu pakai sangat unik. Aku ingat melindungi pasangan agar saling mencintai seumur hidup. Tidak tahu. Pihak ketiga memakainya. Apa efeknya? Xiao Shuang. Kontrak pemberian aset gratis yang saya minta kamu buatkan sebelumnya dibatalkan, dan tolong selidiki catatan Ban Shen Feng selama setahun ini dan catatan reservasi kamarnya. Kirim semuanya ke ponselku. Sayang, maaf banget penerbanganku malam ini terlambat. Sepertinya aku tidak bisa menemanimu merayakan ulang tahun pernikahan kita. Tidak apa-apa. Kamu hanya perlu fokus bekerja. Jadi, apa kamu kangen suami selama 2 hari ini? Iya. Bodoh kecil, aku juga kangen kamu. Setelah pameran perhiasan selesai, aku akan balik dan rayakan ulang hari jadi denganmu. Bang Feng, Qin Shuang tidak marah, kan? Istri tua itu tahu apa? Desain ini kuberikan padamu. Itu kehormatannya.
Kalau bukan aku yang membangun perusahaan perhiasan besar ini sendiri, dia mungkin masih kebingungan hidup. Hanya dengan mengikuti aku, dia bisa hidup enak. Aku adalah segalanya bagi dia. Sedangkan kamu, buat aku senang. Besok saat pelelangan, aku buat terkenal di dunia desain. Satu kali, langsung terkenal. Shen Feng, Pikir investor perusahaan. kami melihat bakatmu. Pemegang saham terbesar dan misterius di perusahaan adalah saya. Kamu memulai dengan uang saya dan sekarang berani membalas saya begini. Xiao Shuang, bantu saya siapkan perjanjian perceraian. Saya memiliki Kekuasaan mutlak. Jika ketulusan saya salah, biarkan dia pergi tanpa apa-apa. Gak nyangka bisa dapat semua bukti ini dengan mudah. Mazi perlu un gars caractère bec? Aku hampir merasa gak enak buat terima bayaran mahalmu. Pacar sudah masuk rumah. Shen Feng sembunyinya cukup pintar ya. Xiao Shuang, Ini piyama edisi terbatas yang aku bawain dari perjalanan dinas. Suka gak? iya. Sayang, ini rumah baru kita, nanti ruang kerja buat kamu, dapur buat aku. Desainer hebat, harus jemput panggung lebih tinggi. Ya. Bintang. Ini adalah hasil kerja keras saya dan tim. Sudah direvisi berkali-kali. Proyek ini untuk meraih penghargaan. Dia berani tebakanmu benar. Shen Feng mencuri rancangan, memberikannya ke Suyuru. Shen Feng jadi juri mendukungnya. Perusahaanmu pasti kalah. Shen Feng. Kamu mungkin lupa. Qin Shuang bisa mendukungmu sampai hari ini. Bisa menjatuhkanmu dari posisi tinggi. Tanpa dirimu, bahkan tidak bisa jadi juri. Kamu mau pergi kemana? Perusahaan Shen Feng. Kalau bukan saya menyaksikan sendiri dan mendengar langsung, saya tidak akan pernah berpikir suami sempurna di mata semua orang sudah buruk sampai ke tulang. Lupa kata sandi lagi. Ya. Sayang. Nanti semua kata sandiku pakai ulang tahunmu. Kau selalu jadi orang terpenting hidupku. Tak ada yang kusembunyikan darimu. Kata sandi salah. Katanya akan pakai ulang tahunku? Benarkah tanpa rahasia? Tentu saja. Kamu membocorkan ide inti tim kita sepenuhnya kepada kekasihmu. Shen Feng. Kamu tidak hanya mengkhianatiku, tapi juga mencuri ide perhiasan tim dan desainku. Semata-mata untuk membantu kekasihmu. Tapi kamu tidak menduganya kan? Aku Qin Shuang tidak semudah itu menyerah. Karena kamu mau mencuri. Curilah sekalian tanda air ini. Juga ambil.
Hei, pesankan tiket ke Jiangcheng. Pameran perhiasan besok. Aku akan mengikutinya sendiri. Desain yang dicuri akan aku ambil kembali, penghinaan pelakor juga akan aku balas. Selamat datang di pameran perhiasan Singmang. Sekarang, mari kita undang desainer nomor 1. Silakan dengan ide desain perhiasannya. Selamat datang. PAK Kin. Kenapa Anda datang sendiri? Saya akan segera berkomunikasi memberi posisi juri utama kepada Anda. Tidak perlu, hari ini harus dimulai oleh mereka. Kopi Anda, Pak Kin. Terima kasih. Sayang, tenang. Dengan saya di sini, proyek Singmang pasti milik perusahaan kita. Baiklah, saya akan menantikan. Halo semua, saya perancang nomor 1, Su Yuru. Menggunakan pernikahan giok 10 tahun dan keanggunan giok untuk menciptakan karya keberuntungan dan saksi pernikahan. Gelang dengan makna ganda. Inspirasi desain saya, pernikahan giok 10 tahun. Ratusan hari dan malam. Saya kerap mengubah desain. Berbagi ide kecil dengan Shen Feng. Saya pernah berpikir, Itu adalah waktu bahagia yang hanya milikku. sekarang baru tahu. Ternyata di matanya, aku ini badut yang paling gampang dibohongi. Sementara itu, desain Fu simetris, seiring dengan kesempurnaan lingkaran, melambangkan pasangan yang berbagi keberuntungan dan harmoni dalam pernikahan. Terima kasih semuanya. Shen Feng. Semoga saat desain kalian curi ketahuan di depan semua orang, kalian masih bisa tertawa. Ini adalah hasil akhir presentasiku. Terima kasih semuanya. Desain ini benar-benar luar biasa. Sangat bagus. Ya, keseluruhan konsep desainnya sangat matang. Sebagai perancang perhiasan yang baru, masa depan Nona Su sangat cerah. Sekarang mari kita undang juri profesional, Tuan Shen Feng dari Glorious Design, untuk memberikan penilaian pada desain ini. Nona Su adalah kuda hitam di dunia desain perhiasan. Masuk industri, menciptakan karya luar biasa, membuat kami desainer senior terkagum. Saya tidak berlebihan mengatakan kreativitas dan ide Nona Su melebihi istri saya, Qin Shuang. Cari. Meskipun saya wakil dari Glorious Design, demi keadilan saya rasa desain seperti ini memang layak mendapat nilai sempurna pertama. Saya setuju. Yuri. Penilaian tinggi dari Tuan Shen ini sangat jarang terjadi. Sepertinya ide Nona Su sangat tepat di hati Tuan Shen. Na. Selamat kepada Shiguang Design Company yang mendapat skor tertinggi di seluruh acara. Yuri. Pemenang lelang kali ini pasti aku. Sedangkan soal Qin Shuang, desainmu itu milikku. Dan pria yang kamu suka Juga akan jadi milikku. Jika tidak ada keberatan, aku umumkan pemenangnya adalah... Tunggu dulu. Aku punya keberatan. Halo, namaku Qin Shuang. Kepala desainer perhiasan di Guangli Design. Istri dari juri utama kalian, Tuan Shen Feng. Dan juga penulis asli dari desain yang dimiliki Nona Su ini. Maksudnya dia adalah desainer asli dari desain ini. Dia bilang Nona Su mencuri desainnya. Itu tidak mungkin.
Kamu bicara apa? Aku tidak mengerti. Apa kamu punya bukti? Kenapa kamu bilang seperti itu? Pergi. Nona Su, bisakah Anda jelaskan mengapa hanya membahas gelang ibu? Tidak menjelaskan tentang gelang anak? Saya. Silakan lihat desain ini, sebenarnya terdiri dari gelang ibu anak besar dan kecil. Miss Su mencuri. Hanya mencuri setengahnya. Ah, ini ide kecil dari desain saya, ingin memberi kejutan. Apakah Qin Shuang tidak bisa menerima kekalahan? Pasti kalah dari yang muda, jadi kesal dan menjelekkan. Tapi saya, Baru saja melihat dia datang dari ruang VIP. mungkin dia punya pengaruh. Bisa jadi itu benar. Qin Shuang, ada masalah kita bicarakan di rumah, jangan berbuat kasar di sini. Maaf, karena masalah pribadi keluarga saya. Menyita waktu kalian. Nona Su adalah desainer baru yang sangat saya kagumi. Karya desainnya penuh semangat. Talenta langka. Mengenai perilaku memalukan istri saya. Saya mohon maaf atas namanya kepada semua. Maafkan saya. Shen Feng, Kamu memutarbalikkan. itu ada batasnya. Mencuri hasil kerja keras istri. Kerja keras tim diabaikan, membuat kekasihmu terkenal dengan menyebut barang curian sebagai karya bagus. Semua orang, lihatlah. Mencegah kebocoran komersial. Aku sengaja menambahkan tanda air anti pemalsuan di sketsa desain, inisial namaku ada di dalamnya. Apa ini? Apa ini? Kalian berdua. Ada yang ingin dikatakan? Kalian berdua. Ada yang ingin dikatakan? Kak Feng, dia membuli saya. Saya tidak menyontek. Saya tidak menyontek. Kamu baik-baik saja, kan? Ayo, Yuro, aku bawa kamu pergi. Qin Shuang, kamu keterlaluan. Yuro masih gadis kecil, karirnya baru mulai. Kamu tega menghancurkannya karena cemburu. Aku bilang sama kamu. Kalau tidak minta maaf secara terbuka. Meskipun kamu menangis minta maaf, aku tidak akan memaafkanmu. Nonakin, Pamran Periazan Terpaksadi Antikan, Tidak Adayang Menant. Apakah Anda menyesal dengan tindakan Anda hari ini? Menyesal. Aku hanya menyesal tidak bisa melihat jati dirinya lebih awal. Nona Qin, mohon jawab sebentar. Nona Qin, mohon jawab sebentar. Xiao Xuan. Kamu jadi terkenal sekarang. Artikel tentang senior merusak bunga baru sudah jadi viral. Pameran perhiasan selesai, Shen Feng dan Su Yuro bayar wartawan untuk buat banyak pengumuman. Sekarang semua orang pikir kamu sudah gila. Menindas junior dan jadi wanita gila yang suka bersaing. Aku tidak menyangka dia memfitnahku. Mereka ingin memanfaatkan opini publik agar tidak bisa bicara. Pasangan ini benar-benar punya taktik. Langkah mereka belum berhenti di situ. Pak Qin, ada masalah. Grup perusahaan sudah kacau. Pak Shen terus kirim pesan yang memancing, ingin mengeluarkan Anda dari perusahaan. Pak Shen terus kirim pesan yang memancing. Ingin mengeluarkan Anda dari perusahaan. Xiao Shuang istriku punya masalah psikologi serius, sering berhalusinasi dan bikin cerita. Hari ini dia bikin ribut di pameran perhiasan meski mengorbankan nama baik perusahaan. Kami bertahan bersama selama bertahun-tahun. Sangat disayangkan. Tapi masa depan perusahaan. Saya mengusulkan. Untuk sementara mencabut semua hak fungsi Qin Xiang. Bagian yang dia tangani. Saya sebagai suami. Bersedia memikul. Semoga para pemegang saham mendukung. Profong. Tetap yang terbaik. Kinxiang tidak akan datang mengkar ke masalah lagi kan. Jangan khawatir. Kecuali pemegang saham misterius yang tidak pernah muncul. Gul sudah jadi tempat aku berkuasa. Setelah hari ini, Qin Shuang akan benar-benar hilang dari dunia desain. Masa depan grup Gul adalah milik kita.
Baiklah. Aku tahu Shen Feng menyusun kekuatannya diam-diam. Sekarang jadi jelas. Apa Shen Feng Gila? Perusahaan ini kan kamu yang buat. Dia ingin ambil alih semua ya. Siapa yang kasih dia keberanian itu? Memang harusnya aku takut dia rendah diri, jadi sembunyikan. Benar-benar membuatnya berpikir bahwa kejayaan ini adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Xiao Feng, Kamu baik-baik saja? Bangun. Aku masih mau minum. tidak cukup. Nona, pemegang saham rahasia terbesar Kewai. Kewai seharusnya mengandalkan Anda. Shen Feng tidak memiliki bakat asli, jadi biarlah. Kenapa dia berani perlakukan Anda begitu? Anda yang secara pribadi mendukung Shen. Bertahan di industri ini, tanpa Anda, siapa yang mengenal dia? Paman, Bibi, Shen Feng masih muda dan tidak sopan. Anda berdua, tenanglah. Begini, saya hormati kalian dengan satu gelas. Tolong jaga Shen Feng dengan baik ya. Shen Feng, kamu berharap mengusulkan mengeluarkan aku di rapat pemegang saham. Lupa sebagai pemegang saham misterius. Aku punya hak veto. Besok aku akan Benar-benar tahu. grup Guili. Siapa sebenarnya yang berkuasa? Hari ini, selama pemegang saham terbesar grup Guili tidak melawan aku, Qin Shuang dikeluarkan dari industri. Itu sudah pasti. Xiao Shuang, kemarin kamu emosional, buat keributan di pameran perhiasan. Semua orang khawatir tentang kamu. Kalau kamu mau tanda tangan keluar dari perusahaan, nggak usah repot-repot datang. Sebelum Presiden Shen minta keluar dari perusahaan, saya ingin bicara dengan semua orang. Setahun terakhir, krisis keuangan perusahaan. Krizi. Keuangan perusahaan selalu diawasi langsung oleh manajer Shen. Bagaimana bisa ada krisis? Dengar semua. Dalam 1 tahun, 60% aset lancar perusahaan Gale dipindahkan ke perusahaan desain Shiguang milik kekasihnya. Shen Feng, bukti yang kuat. Apa yang ingin kamu katakan? Xiao Shuang. Tak disangka demi balas dendamu padaku. Tega memalsukan informasi. Menggunakan cara licik seperti ini. Jika menginginkan posisiku, katakan saja. Aku bisa memberikannya padamu. Tuan Qin. Tidak seharusnya bersaing dengan yang muda dengan menghinakan suami di depan umum. Memalsukan surat kuasa. Ya. Orang seperti itu tidak pantas memegang kendali Guili. Gua Ili didirikan oleh TN Qin. Kalian berani berbicara seperti itu pada TN Qin. Penguasa terbesar di Guili adalah pemegang saham misterius yang tidak pernah muncul, yang bernama Qin I. Kemarin mempermalukan Guili dan ingin merusak reputasi Shen. Benar-benar konyol. Orang merusak nama baik perusahaan harus dikeluarkan dari industri. Ya, harus dikeluarkan. Bakat. Adalah Kalian semua. Qin Shuang. Sebagai pasangan, mari kita biarkan semua yang hadir memilih untuk menentukan nasibmu. Sekarang, yang setuju memecat Qin Shuang dari Guili. Silakan angkat tangan. Hasil suara jelas. Disetujui dengan suara bulat oleh Dewan Direksi. Qin Shuang secara resmi dihapus dari Guangli. benarkah? Apa kalian lupa seseorang? Saya umumkan. Hari ini menggunakan hak sebagai pemegang saham terbesar di Guangli untuk menolak keputusan kalian. Saya umumkan hari ini. Sebagai pemegang saham terbesar di grup Guangli, saya menggunakan hak veto atas keputusan kalian.
pemegang saham terbesar. Bagaimana bisa kamu? Hai Ken, kamu benar-benar keras kepala ya. Siapa yang nggak tahu pemegang saham terbesar di Guili itu jarang muncul, mana mungkin kamu, gadis kecil. 10 tahun lalu, demi mendukung suami baru menikahku, Shen Feng. Aku pakai dana kepercayaan orang tua dan tabunganku untuk mendirikan Guili. Gunakan desain orisinalku buat bantu dia terkenal. Borong orang dan dana. Membantu membuka jalan di dunia desain, takut melukai harga dirinya. Bahkan menyembunyikan bahwa aku adalah pemegang saham. 3 hari yang lalu, sebelum aku tahu dia selingkuh, aku bahkan berpikir akan menyerahkan seluruh perusahaan sepenuhnya padanya. Tidak mungkin. Saat kita menikah, meskipun kondisi keluargamu sudah baik, bagaimana bisa punya uang sebanyak itu? Qin Shuang, kamu lagi berakting lagi, ya? Chen Ge, informasi di sini sepertinya benar. Qin Shuang benar-benar pemegang saham terbesar kita. Dokumen ini tidak bisa dipalsukan, Shen Feng. T.N. Qin, sebagai pendiri Greatly, perlukah memfitnahmu dan mengalihkan aset perusahaan? Sampai kapan kamu akan menyembunyikannya? Shen Feng, tindakan penipuan bisnis dan penyalahgunaan jabatan cukup untuk didakwa. Ada apa? Ceritakan saja ke hakim. Bukan begitu. Bukan seperti yang kalian pikirkan, Xiao Shuang. Aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku benar-benar salah. Beri aku satu kesempatan lagi. Oh iya. Ini aku siapkan untukmu. Kontrak donasi sukarela saham. Karena pernikahan 10 tahun itu semuanya bohong. Jadi ini lelucon. Tidak, kecantikan milikku. Kamu tidak bisa merobeknya. Tidak, kecantikan milikku. Kamu tidak bisa merobeknya. Mengapa? Keindahan jelas merupakan sesuatu mudah saya peroleh. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Xiao Shuang, kita menikah 10 tahun. Kamu tidak bisa tega padaku. Apakah kamu lupa? Saat kita mendirikan Glamorous, begadang menggambar bersama, makan mie instan bersama, kamu pernah bilang, Glamorous adalah impian kita bersama. Sekarang kamu sudah meluapkan marahmu. Hal lainnya kita bicarakan di rumah, oke? Aku tak ada dibicarakan denganmu. Sebagai rekan kerja, kamu tidak layak. Sebagai kekasih, kamu lebih buruk. Qin Shuang, jangan mengabaikan sikap baikku. Kita adalah pasangan. Kamu membuatku susah, kamu juga tidak akan lolos. Baiklah, lihat dengan mata terbuka. Apa ini? Perjanjian cerai. Kapan saya tanda tangan hal seperti ini? Pak Shen, ini dokumen yang harus Anda tanda tangani hari ini. Euro paling manis, pulangnya, suami akan menemani kamu. Iya, saya tahu. Xiao Shuang, kamu memang benar sekali. Shen Feng menandatanganinya tanpa melihat dulu. Kenapa? Tidak bisa mengenali tulisan tanganmu sendiri? Qin Shuang, kamu menipu aku untuk menandatangani. Semua ini sudah kamu rencanakan, hatimu benar-benar kejam. Rencana jahat itu membawa kehancuran. Shen Feng, inilah karmamu. Telepon tidak dijawab, WeChat diblokir, apakah Qin Shuang benar-benar ingin memaksaku ke jalan buntu? Tidak bisa begitu, aku harus bersiap sebelum mereka mengajukan banding. Halo, Xiao Zhang. Desain Shiguang, segera cari pembeli, berapapun harganya, harus terjual sebelum besok siang. Tuan Shen, desain Shiguang perusahaan baru. Tapi sebelumnya Perhiasan sudah terkenal, jual murah sekarang terlalu rugi. Sekarang tidak ada waktu, rugi atau tidak, wanita Qin Shuang sudah tahu soal dana perwalian. Pemegang saham akan melapor dan menangkapku. Kalau tidak pergi sekarang, terlambat. Xiao Shuang. Coba tebak apa yang kutemukan.
Shen Feng bersiap menjual perusahaan, membawa kabur uang dan melarikan diri. Dia ingin menjual dengan harga rendah. Kita tinggal mengikuti arus dan ambil alih dengan harga terendah. Aku tidak hanya akan membuatnya bangkrut. Aku juga ingin dia tahu. Semua yang diusahakan mati-matian. Akhirnya akan kembali ke tanganku. Sejak tadi malam, aku sudah menelepon kakak Feng belasan kali, tapi tidak diangkat. Apa ada masalah? Seluruh perusahaan tahu bahwa Anda adalah orang kesayangan Bos Shen. Jangan khawatir, Bos Shen pasti sedang ada urusan mendesak. Kemarin grup Guili selesai dengan rapat pemegang saham. Pak Shen pasti sibuk dengan bisnis grup Guili. Nggak ada waktu angkat telepon dari Anda. Lagi pula, orang di perusahaan tahu kalau Anda adalah istri presiden direktur yang sebenarnya. Jangan asal ngomong. Saya dan Bro Feng cuma partner kerja biasa. Wah, ini kan Porsche edisi terbatas dunia. Xiaoro, ini hadiah spesial dari Pak Shen buat kamu ya. Pasti Pak Shen kasih ini buat ngerayain merger dua perusahaan, sebagai kejutan buat Nona Su. Benar-benar Bro Feng ini. Kenapa nggak kasih tahu saya dulu? Qin Shuang kok bisa dia? Kenapa dia? Apa, grup Guili diambil alih oleh Feng? Nona Qin tidak ada tempat lagi. Datang ke Shiguang Design. Cari makan deh. Iya, begitu, aku dengar. Ya, buat gaduh di pameran perhiasan. Sekarang di industri jadi bahan tertawaan. Berani datang ke sini. Menurutku dia cemburu sama yang muda. Tidak tahan melihat Tuan Shen baik pada Nona Su. Kalian keterlaluan. Bagaimana bisa berbicara pada Tuan Qin seperti itu? Saya di sini karena mulai hari ini, saya adalah presiden baru dari Shiguang Design. Qin Shuang, sudah gila? Shiguang Design perusahaannya Gefem. Bagaimana bisa milikmu? Jangan bermimpi di siang bolong. Tunggu sampai Gefeng datang, kamu dapat masalah. Wanita tua ini benar-benar putus asa. Sekarang mulai bicara omong kosong. Ini adalah perjanjian pengalihan saham Shiguang Design. Di atasnya ada tanda tangan asli dari Shen Feng. Sejak penandatanganan, 100% saham Shiguang Design telah dialihkan atas nama Tuan Qin. Artinya sekarang pemilik sah satu-satunya dari desain Shiguang adalah aku. Artinya, pemilik sah satu-satunya dari desain Shiguang sekarang adalah aku. Gimana bisa? Bagaimana mungkin? Gimana mungkin Feng bisa menyerahkan perusahaan ke kamu? Dia jelas bilang desain Shiguang adalah masa depan kita berdua. Gimana bisa? Dia terbukti bersalah atas penipuan bisnis dan penyalahgunaan wewenang. Masa depan yang kamu inginkan. Apa yang kamu minta dia berikan padamu? Posisi semuanya kamu bibit. Kakak Feng begitu berkemampuan, mana mungkin membuat kesalahan? Kamu menipuku, ingin menghancurkan masa depan aku dan kakak Feng. Kata-kata Nona Su benar. Bagaimana mungkin Shen mengalihkan perusahaannya? Tuan Qin, jika Anda tak ada kerjaan, kami bisa memperkenalkan pekerjaan. Tapi Jeonggang sébarquant rumeur di sini. Masih berkeras tidak menyerah. Baiklah, sekarang saya akan menunjukkan kakak Feng yang diidamkan. Cepat datang ke sini. Qin Shuang jangan buang-buang tenagamu. Pasti Kak Feng lagi sibuk dengan perbaikan rumah. Bagaimana mungkin dia akan angkat telepon dari wanita gila sepertimu? Sayang. Akhirnya kamu keluarkan aku dari daftar hitam. Sayang, mau memaafkanku, kan? Aku sudah tahu. Selama ini perasaan kita tidak akan mudah putus. Sekarang aku di Shiguang Design, kita bicara langsung. Baik, kita bicarakan langsung. Aku akan membalas kebaikanmu. Aku segera tiba.
Qin Shuang pasti tak tahan dan ingin berdamai denganku. Aku sudah tahu. Wanita sekuat apapun, tanpa pria, tak akan bertahan sehari. Kau dengar itu? Bang Fong MU segera datang. Qin Shuang, jangan terlalu senang. Feng hanya ingin datang dan bicara jelas denganmu. Dia sudah muak padamu, perempuan seperti ikan mati ranjang. Bagaimana mungkin dia bisa datang dan pergi sesukamu hanya dengan satu telepon? Pria suka yang lembut dan perhatian. Lihat dirimu. Seperti perempuan tombo. Pantas saja Feng tidak tertarik lagi padamu. Yuro benar. Qin, sebagai wanita, harus tahu bagaimana tunduk agar disukai pria. Kalau kamu Pacific kamu. Mungkin aku bisa bahas sama Feng. Saat aku hamil. Kasih kesempatan merawat aku saat bulan-bulan pertama. Karena kan Feng ngikutin semua kata-kataku. Lucu. Mengubah diri demi pria yang mengkhianati pernikahan. Suyuru, apakah hidupmu hanya untuk menyenangkan Itukah satu-satunya pilihanmu? Jangan sampai menyesal nanti. Tunggu sampai Kak Feng datang, kau akan... Xiao Shuang, Kak Feng, aku di sini. Kak Feng, kenapa baru datang? Wanita bernama Qin Shuang ini bilang kau sudah menyerahkan perusahaan padanya. Ini tidak benar, kan? Yuro. Kenapa kalian semua ada di sini? Shen Feng? Sampai kapan kau mau menyembunyikannya dari semua orang? Qin Shuang, kau tidak ingin melepaskanku. Kalau kamu mau minta maaf, serahkan surat peralihan saham Gleaming. Mungkin bisa pertimbangkan terus bersamamu. Kalau tidak, Bukan Bro Feng. Apakah saham Gleaming masih di tangan wanita ini? Kalau begitu rencana kita gagal. Bro Feng, katakan sesuatu. jangan dengarkan wanita gila ini sembarangan. Yuro dan beberapa pengawal di sini. Saya tidak boleh ketahuan. Qin Shuang. Apa yang kamu katakan pada Yuro? Apa kamu mengadu domba kita? Aku kasih tahu kamu. Kalau kamu tidak minta maaf, kali ini aku tidak akan memaafkanmu. Jangan pura-pura lagi. Perjanjian itu kamu yang tanda tangan. Sekarang bukan hanya Guili, si Guang juga milikku. Aku minta pengacara membekukan rekeningmu. Ingin menipu lalu kabur bawa uang. Mimpi. Mana mungkin? Bagaimana kamu bisa tahu? Jangan bilang orang misterius yang beli Shiguang itu kamu. Tapi kamu mau kabur. Beli Shiguang dengan harga cuma 10% di pasaran. Pak Shen, kamu mau kabur sendiri lalu tinggalkan kami? Terlalu keterlaluan. Pantesan Suyuro nggak bisa hubungi dia. Sia-sia kita Kerja selama... Ternyata semua hanya skenario. Bong Feng. Cepat bilang ini nggak benar, kan? Kamu bilang mau kelola waktu kita bersama. Kamu bilang mau nikahi aku. Apa kamu sudah lama ingin tinggalkan aku? Jangan ganggu aku. Kalau bukan minta perusahaan, aku nggak bakal seperti ini. Aku jengkel sama kamu. Aku merencanakan masa depan kita. Kamu bilang mau kasih aku rumah. Apa kamu lupa? Selain menangis, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Aku kasih tahu kamu, aku jadi begini semua gara-gara kamu, si pembawa sial, ini bikin nangis. Kamu itu cuma beban. Aku umur 19 sudah ikut kamu malah pukul aku. Aku pukul kamu kenapa? Kamu kan cuma barang murahan yang datang sendiri, masih main cinta sejati sama aku? Pergi sana. Sayang. Maafin aku, ya? Jangan dengar omong kosong wanita gila. Hidup ini, dalam hati aku cuma ada kamu seorang. Gimana bisa gitu? Kamu yang bilang di ranjang kamu nggak cinta dia. Kamu anggap dia cuma main-main saja. Kamu yang minta sama aku untuk sama-sama. Jemput aku pulang. Berikan aku merek terkenal. Apakah kamu sudah lupa semua ini? Aku tidak mencintainya, aku mencintaimu. Tidak termotivasi, apa yang kamu miliki dibandingkan dengan Qin Shuang. Istri. Aku tahu aku salah, jangan tinggalkan aku, oke? Apakah kamu tahu kamu salah? Kamu tahu akan masuk. Sekarang menyesal, sudah terlambat. Bos Qin, Bapak yang terhormat, saya tadi hilaf. Berani bicara begitu. Iya, Pak Qin, ini gara-gara Suyuro. Yang menghasut kami. Kami salah paham dengan Anda. Tolong kasihani kami, jangan PK kami. Kalian tidak seperti ini. Kenapa berubah?
Masih pikir cari muka pada pria itu tugas wanita? Saya akan periksa laporan operasional Shi Guangli dari tahun ke tahun. Orang-orang tidak berkaitan ini, semua dipecat. Ya, Qin Shuang, Apa yang membuatmu sombong? Kamu beruntung lahir di keluarga bagus, mengandalkan ayahmu yang hebat. kata-katamu benar, status dan kekuasaan adalah suplemen terbaik bagi wanita. Kalau kamu tidak rela, sebaiknya segera reinkarnasi. Qin Shuang lempar kalian mereka berdua. Mulai sekarang, Shiguang Design. Shen Feng, Suyuro, dan anjing dilarang masuk. Lepaskan aku bisa jalan sendiri, Qin Shuang. Aku satu pria bagi kamu. Kamu wanita, bisa mengelola 2 perusahaan? Tunggu saja, Qin Shuang. suatu hari aku akan bawa kamu jatuh bersamaku. Saat itu terjadi, aku akan tertawa saat melihat kamu menangis. Wanita berani merebut pria Qin. Pria Sokaya, suami tinggal di rumah tidak puas. Cepat pergi. Tunggu dulu. Sekretaris Zhao. Qin punya sesuatu untuk kamu. Qin Shuang, dia hanya wanita. Dia membuat aku malu, sekarang dia tenang. Bukankah harus cari saya minta balikan? Ada apa? Panggilan pengadilan. Sidang minggu depan. Qin Zong berharap Anda. Jangan kabur sebelum sidang. Tidak mungkin, Qin Shuang tidak akan tega seperti ini ke saya. Ternyata benar-benar nama saya. Bukti di tangan Qin Shuang kuat. Sidang mulai. Minimal 10 tahun. Apakah hidup baik saya akan hancur begini? Profong. Qin Shuang sekuat apapun tetap saja wanita. Tanpa kamu dia pasti banyak kesalahan. Kamu harus semangat. Bukan hanya untukku, tapi juga untuk anak kita. Kamu hamil. Kapan itu mulainya? Sudah 3 bulan, dokter bilang anak laki-laki. Ternyata aku punya anak laki-laki. Aku tak mau anakku punya ayah yang dipenjara. Yuro, fokus aja pada kehamilan. Aku cari orang mengawasi Qin Shuang. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa menemukan kelemahan dia. Qin Shuang. Mengandalkan keluarga, mengandalkan pria, Kita semua mengandalkan kemampuan sendiri. Aku tidak percaya. akan selalu lebih rendah darimu. Mari Presiden Su. Sekali ini, untuk kelahiran baru dan kebebasan. Kebebazan. Dulu pikir Shen Feng. Masih kelihatan baik-baik saja. Kenapa sekarang jadi berubah seperti orang lain? Aku tidak pernah meragukan ketulusan. Hanya saja ketulusan itu mudah berubah. Ayo, minum. Lah. Katak berkaki 4 susah dicari. Pria dengan 2 kaki, sulit ditemukan. Seseorang datang. Siapa hari ini bisa buat kakak ini senang? Keuntungannya pasti untuk kalian. Kakak, kita minum segelas, ya? Hormati kakak segelas. Hari ini kamu kelihatan tidak senang. Kenapa takut? Aku tidak makan Tidak mau minum anggur? Minum ini. Aku minum ini, kakak. Kamu sedang apa? Keluar bermain harus bersenang-senang, kak. CEO besar Su, nikmatilah tubuh muda ini. Tang Shuang, kamu lagi ngapain? Jangan pergi, ayo minum. Tidak perlu. Terima kasih. Ayo, tidak apa-apa, kak. Ada APA? Aku antar kamu, kak. Tang Shuang. Tang Shuang. Kamu baik-baik saja? Pinggangmu bagus sekali. Siapa sangka begini? Dan model pria dengan kualitas seperti ini. Semalam berapa harganya? Sebutkan harga saja. Saya bukan orang yang kalian cari.
Cukup enggak? Saya. Kalau kurang, masih ada lagi. Semua untukmu. Udah kasih semua ke kamu. Cukup kan? Qin Shuang. Apa desas-desus tentang dia dan Shen Feng si bajingan itu bercerai benar? Kamu kenal aku. Lalu malam ini, apakah kamu mau bersamaku? Jika itu kakak, aku akan terima dengan senang hati. Kakak. Adik, apakah kamu pertama kali? Coba saja. Kan tahu. Sungguh berdosa. Bagaimana saya bisa melakukan ini tadi malam? Kakak, kakak. Kakak, Apa? kamu tidak ingat sama sekali? Ibumu tidak mau kamu lagi, kamu anak yang tidak diinginkan. Ibuku hanya pergi karena ada urusan, bukan karena tidak mau saya. Kamu bohong, ibuku melihat sendiri ibumu pergi dengan pria lain. Tak ada yang mau lagi. Kalian sedang apa? Sekelompok orang membuli satu orang. Apa kamu baik-baik saja? Tuan Shen. Aku berhasil mengambil foto perselingkuhan Qin Shuang. Qin Shuang, kamu pergi dari saya beberapa hari. Sudah tak tahan cari pria lain. Kakak Feng, padahal kamu sebelumnya masih ingat padanya. Menurutku dia bukan wanita yang setia. Kamu sebelumnya tidak semua terdepulannya. Wanita busuk ini. Berani-beraninya mengkhianati aku. Bro Feng, dia akan mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan masalah pameran perhiasan. Kalau begini terus, apakah akan Bagi si kecil, Tenang Yuru. Dengan bukti ini, opini publik akan mendukung kita. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu dan bayi. senang kalian datang ke peluncuran produk baru Shiguang Jewelry. Sebelum kita mulai, aku ingin membuat klarifikasi tentang rumor bahwa aku menekan pemula dan menjiplak desain. Apa? Bagaimana bisa begitu? Setengah tahun lalu, desain ini diajukan untuk paten. Ini adalah pernyataan paten. Ya ampun, Direktur Shen dan Direktur Qin adalah suami istri. Bagaimana menjiplak desain istrinya? Dengar Shen Feng naik jabatan karena istrinya. Seburuk itu, Nona Qin, mengapa Tuan Shen merusak Anda demi anak magang? Ada rahasia di balik ini? Karena mantan suamiku, Shen Feng, mengkhianatiku. Dalam foto, adalah bukti jelas dia selingkuh dengan wanita jahat. Qin Shuang. Mau lihat tidak foto apa yang kamu bawa? Kenapa? Fotonya bisa punyaku?
Bagaimana bisa begini? Siapa sebenarnya? Ada apa ini? Iya Pak Shen, bisa jelaskan alasannya? Qin Shuang. Awalnya aku tidak ingin membongkar hal-hal ini. Tapi kamu memfitnah hubungan aku dengan Suyuru, bahkan menuduh Suyuru mencuri desainmu. Hari ini aku harus mengungkapkan kebenaran. Istriku, demi pria lain. Memalsukan perselingkuhanku, mencuri ide, ingin mengusirku agar pria menggantikanku. Awalnya kukira Qin Shuang korban, ternyata menuduhku balik. Wanita ini, siapa berani mendekati, jadi desainer perhiasan utama. Jelas sekali perempuan, kan? Apa yang saya lakukan salah, kenapa kamu berbuat demikian? Shen Feng. Bakat aktingmu jika tidak bersaing untuk Oscar, benar-benar sayang sekali. Tuan Shen. Seiya. Kenapa kamu ada di sini? Shen Feng. Menggunakan kartu bank mantan istri untuk membayar detektif pribadi, kamu benar-benar bodoh ya. Semua. Saya adalah pengacara yang mewakili Qin Shuang. Alasan mengadakan konferensi pers ini adalah untuk mengungkap sifat asli Shen Feng yang brengsek. Buktinya sudah di depan mata. Qin Shuang, kamu mau membalikan fakta? Foto ini bukan hasil edit kan? Qin ternyata orang seperti ini. Orang di foto. Benar itu aku. Itu dia. Ternyata benar. Tapi sebelum ini, aku sudah tanda tangan perjanjian cerai, dan kami bukan suami istri lagi. Semua lihat sini. Tanggal 26, ada waktu foto dan perceraian yang dibandingkan, catatan informasi dari detektif pribadi membuktikan. Semua ini adalah rencana Shen Feng untuk memfitnah dan membalas dendam padaku. Aku pikir Tuan Qin mengkhianati Shen Feng, ternyata hanya hayalan Shen Feng. Pria munafik sungguh tidak tahu malu. Xiao Shuang, memang aku salah dulu, tapi bagaimana bisa kau memalsukan surat cerai? Itu melanggar hukum. Bagaimana dengan foto vulgar ini? Apakah itu juga bisa? Apa? Astaga, bukankah itu Suyuru? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kau memiliki foto-foto ini? Qin Shuang. Ini bagian dari rencanamu. Kau menipuku. Jadi, apakah anakmu dengan Suyuru juga bagian dari rencanaku? Silakan lihat. Ini adalah Laporan kehamilan Suyuru menunjukkan hamil 3 bulan. Dan 3 bulan ini, Sebelum bercerai. ini seperti Chen Shimei di kehidupan nyata. Keluarga asli Shen Feng tidak baik. C'est Oran menant tu Berani Begini pada Bokin. Bétul. Bokinia Bantu Maladie Gigi. Bukan begitu. Kalau bukan karena saya, perusahaannya bangkrut, jangan percaya omong kosongnya. Shen Feng pria biasa. Jika bukan karena desain Qin, desain hat. Cara terkenal di industri? Shen Feng, kamu sering membuat rumor mencuri desain saya. Masih berani menyebar gosip saya selingkuh. Bukti ini akan saya serahkan ke hakim di pengadilan. Maaf, beberapa kejadian tak terduga mengganggu konferensi pers hari ini. Sampai di sini saja. Qin Shuang, wanita ini, kamu sengaja ingin menghancurkan saya? Saya. Kenapa kamu? Dia itu simpananmu kan, pria tampan. Aku sudah tahu kalau kamu perempuan. Kalau kamu sekali lagi bicara buruk tentang kakakku, giginya bukan satu yang copot. Semudah ini. Pergilah. Qin Shuang. Kau tunggu saja, aku takkan biarkanmu. Kakak, kamu terluka? Kenapa ada di sini? aku ingat kamu sedang mencari investor baru kan? Sepertinya salah satunya. Tampak muda. Aku ingat namanya Yo Chuan. Yo Chuan. Namanya terdengar akrab. Tuan Zhou. Selamat datang untuk kerjasama di Rosewood. Hari ini ada urusan pribadi. Jadi aku pamit dulu. Kakak, apakah kamu benar-benar melupakanku sepenuhnya? Jadi, Yo Chuan adalah pasangan kencan satu malammu? Berbohong. Pelankan suaramu. Ini. Hal itu seharusnya Jalin kemitraan investasi. Apakah ini poin pentingnya? Kau akhirnya berhasil lolos dari sarang serigala Shen Feng. Inilah hadiah Tuhan untukmu, seekor anjing serigala kecil yang jatuh dari langit. Presiden Qin, sesuatu yang Desain kita bocor banyak.
Gimana bisa? Desain ini untuk musim berikutnya, rahasia. Saya taruh di brankas. Kata Sandy. Shen Feng. Pak Wang, desain asli musim depan dari Gueli sudah dikirim ke email Anda. Untung kamu pintar, tahu Qin Shuang mungkin waspada. Jadi buat cadangan lebih dulu. Dia kan sombong karena pegang Gueli. Perusahaannya bangkrut. Semua. Masih sempat. Tak disangka dijebak oleh Shen Feng. Dia bersiap untuk berbuat nekat, ingin menyeretmu dan perusahaan. Untuk menemani kematian Xiao Shuang, aku akan menghubungi semua platform untuk klarifikasi. Penonton percaya apa yang mereka ingin lihat, klarifikasi tidak berguna. Kita juga tidak bisa diam saja. Apakah kamu sudah punya rencana? Saat menemukan dia selingkuh, aku menduga hari seperti ini. Sampai sekarang dia belum sadar. Naskah di brankas bukan naskah asli yang aku berikan padanya. Berita bocor, benar atau tidak, mempengaruhi pandangan investor terhadap Gueli. Mungkin dengan memanfaatkan situasi kita bisa menemukan investor yang paling cocok untuk Gueli. Tuan Qin. Desain perhiasan perusahaan kuartal berikutnya Pak Wang. buat yang sama persis. Kalau naskah asli bocor, daya saing inti kalian hilang. Semua orang di industri membicarakan ini. Dengan situasi begini, kami tidak bisa mengambil risiko investasi. Permisi. Xiao Shuang, semua investasi sudah kabur. Bagaimana kita bisa bersaing dengan Shen Feng? Siapa bilang semua hilang? Ini kan masih ada satu orang. Kakak bersedia menghubungi, merasa terhormat. Pak Yo. Harap dukungan Anda untuk Keulian berasal dari Tentu. Kami akan menjaga investasi Anda. Saya percaya pada kekuatan kewelian dan kemampuan kakak. Yo Group akan terus berinvestasi dan menambah 20 juta dana. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Kerjasama menyenangkan. Saya memeriksa info perusahaan Yo Chuan. Hanya sebuah perusahaan kecil yang tidak dikenal. Kalau nantinya Tidak ada dana atau tiba-tiba kabur. Bagaimana? Jika benar begitu, akan mengeluarkan semua tabungan untuk menyelamatkan kewelitaan. Pak Yo, apakah tidak takut risiko kebocoran naskah asli? Qin Shuang tidak pernah bertempur tanpa persiap. Karena menunjukkan naskah bocor kepada kita, pasti punya rencana. Kita berinvestasi atas nama cabang domestik. Jika gagal, masa sih grup Asia nomor 1 gak bisa bantu dia? Di industri, semua investasi terkenal udah mundur. Qin Shuang hancur. tapi orang dengan nama marga Yo, kenapa berani investasi? Qin Shuang punya rencana cadangan. Dia cuma cowok ganteng yang naik pangkat lewat wanita. Punya kemampuan apa sih? Perusahaannya di industri, aku belum pernah dengar. Dengarkan aku, ketika Qin Shuang benar-benar hancur. Pasti dia yang pertama menyesal. Cari Mari kita Doken. Pameran desain besok sukses besar, ya. Kenapa? Sekarang main-main aja nggak boleh. Mas Fegi. Kandungan anak ini belum stabil. Tolong sabar dulu ya. Gimana? Belum stabil. Padahal sudah 3 bulan, harusnya stabil. Kesehatan saya kurang baik. Bos Qin, saya sudah cek. Wang Group ternyata akan merilis produk baru bersamaan dengan kita di pameran desain besok lusa. Ikannya sudah masuk ke kail. Pameran desain ini penting. Pastikan acara besar. Kita harus menunjukkan kepada semua orang bahwa perusahaan adalah yang terkuat dalam industri. PAK Wang. Apakah naskah ini tidak ada masalah? Glamour lama dalam bisnis perhiasan, pemimpin industri. Kalau kita gagal, kita jadi bahan tertawaan. Shen Feng memberitahuku dia mencuri naskah asli dari brankas Qin Shuang. Seorang wanita tanpa pria, apa yang bisa dia lakukan? Dia sekarang sudah tinggal menunggu waktu saja, tidak bisa bangkit lagi. Kak Wang. Kak Wang, kali ini berkat Anda.
Ah, jangan berkata begitu. Kita saling mendukung. Cepat panggil kakak. Oh baik. Hello Kak Wang. Pameran Desain Cahaya. Ini acara besar setiap 5 tahun di industri. Dulu desain Qin Shuang juara. Kali ini naskah aslinya hilang. Ditambah waktu mepet, kupikir dia tidak berani datang. Tidak ada kabar darinya di industri. Tentu saja, siap di rumah jadi penakut. Wow. Kenapa aku merasa setelah cerai? MR Qin lebih mempesona. Nggak ngerti, Shen Feng bikin apa? Ada cantik gitu malah diselingkuhi dengan perempuan biasa aja. Selama naik. Gara-gara hamil, badan jadi jelek, kayak ibu-ibu tua. Salahmu ini. Ya ampun sudah deh. Tunggu kita menang besar, kita bisa pakai uangnya buat jaga kamu dan bayi. Pak Quinn. Investasi perusahaan kalian sudah ditarik, ya sepertinya begitu. Naskah asli diambil orang lain. Siapa yang berani investasi? Benar sekali. Dulu bilang dirinya jenius desain, sekarang naskah pun tak bisa dijaga. Nona Qin memang berani. Sudah tahu akan malu, masih berani datang ke sini. Camus. Siapa yang akan malu, mari kita lihat nanti. Tapi Pak Shen sendiri masih dalam kesulitan, tapi masih sempat urus-urusan orang lain. Jangan buang waktu dan energi dengan wanita seperti ini. Tunggu saja, nanti saat proposal desainnya kalah, baru dia akan menangis. Inilah karya dari perusahaan. Butuh waktu lama untuk memolesnya. Warna ungu melambangkan kehidupan dan keberuntungan, cocok dengan harapan kebahagiaan panjang. Tuan Wang, ada rumor desain Anda mirip dengan desain asli belum dipamerkan dari Glamour. Bisakah Anda memastikan ini desain asli perusahaan Anda? YK. Konsep desain ini mirip dengan perhiasan. Gaya yang lama. Alasan kemiripannya adalah karena desain ini saya buat khusus untuk grup Wang. Bukankah mantan direktur Glamour? Semua orang tahu. Sebelumnya, Tuan Qin dan saya adalah suami istri. Bertahun-tahun ini demi reputasinya, saya menahan diri. Dia menyebarkan berita saya mencuri dan menjiplak desain. Sebelumnya Mutiara Keindahan beberapa tahun singkat. Memenangkan banyak penghargaan. Selesaikan dengan begadang. Mantan istri saya, Qin Shuang, sebenarnya hanya nama saja. Jika kalian tidak percaya, saya bisa menunjukkan semua detail naskah asli Mutiara. Bekerja sama dulu, Tuan Shen memiliki bakat luar biasa. Pemahaman dan desain perhiasannya melebihi orang lain. Lebih baik dari Qin Shuang. Benar, detail desain kali ini sudah mencapai puncak industri. Hanya Tuan Shen yang bisa merancang itu. Presiden Qin, Shen Feng sama sekali. dia memiliki draft dan rancangan desain kami. Dia mencoba membingungkan publik dan membuat semua orang mempertanyakan kemampuan Guili Jewelry. Jika tertipu olehnya, reputasi perusahaan akan hancur. Terima kasih, Bapak Shen, atas informasinya. Sekarang, sesuai jadwal, silakan sambut Ibu Qin dari Rosewood Group ke panggung untuk mempresentasikan karya desain ini. Selamat datang. Qin Shuang. Kali ini kau sudah pasti gagal. Dia tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang baru dalam waktu sesingkat itu. Pasti akan menang kali ini. Dia wanita yang sudah mencapai batas kemampuannya untuk bertahan. Dilihat dari penampilannya. Mengapa kamu tidak pulang dengan melayani Tuan? Ini adalah karya tim kami, membutuhkan waktu 3 bulan, menciptakan bintang bulan dengan bahan. Hingga desain sketsa semuanya asli. Kenapa? Desain ini kenapa sangat berbeda dengan yang saya lihat sebelumnya? Desain ini sangat menakjubkan, terutama pola kipasnya. Memberi penghormatan kepada pemandian. Ini benar-benar menggabungkan klasik dan inovasi. Pantas saja ini karya dari Bos Qin, bisa membuat rencana sebagus ini. Tak mungkin meniru karya Shen Feng. Menurutku, jelas grup Wang membalikan fakta, pencuri berteriak pencuri. Betul sekali. Apa yang terjadi? Desain ini sangat berbeda dengan asli buatan tim kami. Bos Wang. Dia pasti mendadak mengubah rencana. Hasilnya belum keluar. Kita masih punya kesempatan. Hari ini datang ke sini. Ada satu hal lagi. Yang ingin saya jelaskan, yaitu tentang kejadian mencuri rancangan adalah benar dan pelakunya ada di tempat ini.
Jadi itu rancangan curian, malah berani mengklaim sebagai miliknya, benar-benar memalukan dunia desain, nanti siapa lagi yang berani bekerja sama dengannya, benar. Saya sudah menghapus rekaman, bagaimana masih ada? Saya dulu mendengar banyak cerita di dalam perusahaan tentang kasus plagiat, tapi saya tak menyangka itu kamu, Shen Feng. Apakah kamu ingat orang-orang yang jadi batu pijakanmu? Apakah kamu ingat orang-orang yang jadi batu pijakanmu? Kenapa? Sudah menyembunyikannya dengan baik. Qin Shuang, kamu dari mana mendapatkan mereka? Keadilan terlambat, tapi tidak akan absen. Shen Feng, semua kejahatan kamu lakukan. Sama juga. Selama sudah terjadi, tidak akan pernah hilang dan dihapus. Selesai. Semuanya berakhir. Pak Qin, sebelumnya ada kesalahpahaman. Tak disangka Shen Feng ternyata seperti itu. Kekuatan Guili terlihat jelas. Kami ingin bekerja sama kembali dengan Guili. Investasi bisa dibicarakan. Iya, Pak Qin. Kerjasama dengan kalian. Hanya bisa menang bersama, beri kami satu kesempatan lagi. Pak Qin, sebelumnya saya memang bingung. Saya tertipu oleh Shen Feng. Kalau saya tahu Anda punya desain sebagus ini, saya tidak akan bekerja sama dengannya. Bagaimana dengan kami, Wang Group, masih ada peluang? Saya bersedia membayar 2 kali lipat dari dana kerjasama. Terima kasih atas pengakuan kalian. Namun, sekarang saya sudah punya investor yang paling bisa dipercaya. Investor besar kita sudah di sini. Siapa lagi yang bisa? Bukankah dia bos kecil yang dulu berinvestasi di Guili? Perusahaan seperti ini bagaimana bisa dibandingkan dengan Wang Group kita? Pak Qin, kapasitas perusahaan kami lebih kuat daripada dia. Benar, bekerja sama dengan perusahaan kecil seperti ini. Kalian semua tertipu olehnya. Qin Shuang memelihara pria tampan ini. Menolak bekerja sama dengan kita. Apa maksudmu, Shen Feng? Yang kumaksud adalah semua ini rencana Qin Shuang. Sengaja mengatakan desain bocor agar kalian menarik investasi supaya pria tampannya bisa naik jabatan. Aku bilang, ini rencana Qin Shuang. Sengaja mengatakan desain bocor untuk menarik investasi supaya pria bisa naik jabatan. Presiden Qin, kita sudah bertahun-tahun jadi mitra kerja. Begini caramu memperlakukan kami? Aku sudah bilang, banyak rumor yang beredar, kenapa tidak segera klarifikasi? Rupanya tergoda ketampanan. Seorang pria tampan. Apa layak bersaing dengan kami? Orang anggap aku tak layak investasi di Guangli. Tidak layak, terlalu jauh. Perusahaan kecil sepertimu bisa berapa banyak investasinya? Jangan menghambat perkembangan Guangli. Memutuskan menambah investasi 2 miliar untuk Guang, digunakan untuk penelitian dan perkenalan proyek How Yuzi. 2 miliar? Dia bisa mengeluarkan uang itu. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan perusahaan kecil. Saya salah memeriksa masalah ini. Saya meneliti latar belakang perusahaan sebelumnya. Perusahaan kecil, modal terdaftar hanya 5 juta. 2 miliar ini, meski menjual perusahaan, tidak bisa mencapainya. Jangan-jangan, dia merampok ban? Tuan Yo, saya tahu niat baik Anda. Tapi nggak usah buru-buru. Tunggu, aku ingat. Dia mirip banget sama anak tunggal dari konglomerat Asia, grup Yo yang baru pulang. Aku lihat dia di majalah keuangan, pasti nggak salah. Memang benar dia. Yo Chu, Pawaris Group Zhou. Bisa keluarkan 2 miliar. Yang paling dia nggak pernah kekurangan sepanjang hidup adalah uang. Anak gemuk waktu itu adalah dia. Kamu baik-baik saja? Kakak, Akhirnya kamu mengenaliku. Walaupun kamu terkaya di Asia, jadi apa? Qin Shuang dalam genggamanku. Seseorang yang diimpikan tidak bisa kamu. Aku dengan mudah bisa mendapatkannya, kamu kira uang bisa membuatmu memilikinya? Mimpi saja. 10 tahun lalu, saat kalian baru menikah, aku bersumpah, jika kamu tidak baik pada kakak, aku akan menuntut balas untuknya. Pukulan ini untukmu, untuk sifatmu yang tega membuatnya salah mengira selama bertahun-tahun. Pukulan ini untukmu, selingkuh dan mengkhianati pernikahan, menjijikkan. Pukulan terakhir untuk memutarbalikan fakta dan mencuri desain.
hampir menghancurkan karir kakak. Orang sepertimu tidak layak hidup. Profong. Putra konglomerat Asia, menyinggungnya? Pelindung sebenarnya Su Yuro. Ada di sini. Yo Chuan, meskipun kau membela Qin Shuang, dia tetap wanita yang pernah kumain-mainkan. Kau pikir begini bisa mendapatkan hatinya? Jangan bermimpi. Kau peduli sekali dengan kesucian wanita. Kenapa masih mau mengurus anak orang lain? Qin Shuang, jangan coba-coba mengganggu hubungan aku dan Yuro. Benar. Kau memang tidak tahan melihat orang lain bahagia. Yo Chuan, aku lupa bilang padamu. Qin Shuang seperti ayam betina yang tidak bisa bertelur. Kamu berusaha memuja dia, tapi tidak ada manfaatnya. Sedangkan aku sudah punya seorang anak. Ah, Tidak yakin, ya? Direktur rumah sakit tempat Su Yuro dirawat adalah teman saya. Dia baru-baru ini menyampaikan berita. Katanya Su Yuro baru hamil 2 bulan. Laporan medisnya. itu tidak mungkin. Qin Shuang, kamu jangan bikin masalah di sini. Jelas-jelas Su Yuro sudah hamil 3 bulan. Ya. Apa maksudmu? Maksudnya, ayah dari anakmu adalah orang lain. 2 bulan lalu, kita ikut pameran desain perhiasan di Paris, siang malam sibuk. Mana sempat berselingkuh. Sampai barusan. Semua ini sudah mengerti. Shinfeng. Yang kau tanam, itu yang kau tuai. Inilah balas. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Mungkin atau tidak? Lihat saja nanti. Jangan, Kak Feng. Kamu, jangan dengarkan omong kosongnya. Yuro, beritahu aku. Usia kandungan berapa bulan? Kamu tidak membohongiku, kan? Anak itu milikku. Su Yuro, katakan. Anak itu benar-benar milikku atau tidak? Katakanlah. Bro, anak itu pasti milikmu. Kamu harus percaya padaku. Kamu menipu. Aku sudah baik padamu, tapi kamu menipuku. Su Yuro. Kamu memberikan aku malu ya? Kalau anak itu bukan milikmu, kenapa? Kamu punya Qin Shuang, dikelilingi banyak wanita. Apakah harap aku setia menunggumu? Jangan berpura-pura seperti kamu korban di sini. Kamu benar-benar wanita cantik yang mudah diakses semua orang. Kalau aku nggak matiin kamu. Shinfeng. Udah cukup belum? Baiklah. Ternyata cowok ganteng itu kamu. Ternyata kamu itu kakak senior. Kalian berdua kerja sama buat permainin aku ya? Ayo tangkap dia. Berani-beraninya kamu. Lepaskan. Shen Feng, bermain dengan perempuanmu dianggap menghargaimu. Jika bukan karena saran dari Yuro kali ini, aku sama sekali tidak akan membantumu. Kamu seharusnya benar-benar berterima kasih pada Yuro. Su Yuro. Apa yang sebenarnya telah aku lakukan padamu? Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Shen Feng, jangan pura-pura berperasaan. Hubungan kita ini. Bantuan yang aku berikan sampai di sini sudah sangat maksimal. Cantik. Air mengalir ke tempat rendah, orang menuju tempat tinggi. Kamu gak punya uang atau kemampuan. Apa kamu pikir aku akan terikat denganmu seumur hidup? Tentu saja aku mencari jalan sendiri. Kamu gak punya uang atau kemampuan. Apa kamu ingin aku bersamamu seumur hidup? Tentu saja aku mencari jalan sendiri. Kuke. Jangan buang waktu dengan orang tampan ini. Ayo pergi. Kalian berdua. Tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Benar-benar akibat dari karma. Pantas saja Shen Feng. Qin Shuang. Semua salahmu. Kenapa kamu tidak bisa seperti dulu? Sekarang aku jadi seperti ini karena kamu. Mana ada pria di luar sana yang tidak ada cara? Kenapa tidak bisa bersabar? Ah. Shen Feng. Percayalah, kamu harus ada batasnya. Apa yang kamu capai berkat usaha saya Qin Shuang. Kenapa terima pria brengsek seperti kamu? Kamu. Sipat Buang Yang Butte Karusahan. Tuan, Pendapat Anda tentang perselingkuhan dengan Nona Suyuru dan kini dicampakkan?
Pergi dari sini. Semua pergi-pergi. Laporan ini memuaskan, fitnah terhadap perusahaan dulu. Sudah terbantahkan, Tan. Gunakan opini publik menaikkan momentum Guilei ke level berikutnya. Pastinya lebih baik. Yuru, aku sangat yakin aku sangat menyukaimu. Tapi di belakang Qin Shuang ada keluarga Yao. Aku tidak bisa melawan mereka. Jadi, aku tidak bisa membiarkanmu tinggal. Di kartu ini aku... Sejumlah uang. En billard. Pak Wang, Anda tidak bisa sekejam ini. Aku sudah lama bersamamu, lagi pula. Di perutku anakmu. Kamu tidak bisa begitu saja membuangku. Aku belum pantas mendapatkan wanita cantik melahirkan. Boss Wang. Qin Shuang. Kamu juga cuma wanita yang bergantung pada pria. Kenapa kamu bisa punya segalanya? Karena aku tidak bisa mendapat, kamu pun tidak akan bahagia. Profong. Hal-hal sebelumnya. Beritahu aku salah. Maafkan aku ya. Sudah menggugurkan anaknya, tidak? Mulai lagi dari awal, oke? Kenapa sudah cepat diusir keluar oleh bos Wang MU? Profong. Aku tahu kau benci aku tapi kau tak ingin balas dendam? Kalau bukan karena Qin Shuang, masih akan jadi direktur Guli. Sudah cukup. Semuanya ini karena ulahmu. Bang Feng, mau kembali ke masa lalu untuk menundukkan Qin Shuang dan Yao Chuan? Bang Feng, setelah semua ini berakhir, kita menikah, semua hal sebelumnya. Kita lepaskan saja bagaimana? Bersembunyi di rumah tanpa sinar matahari. Aku tidak terima. Kita lepaskan saja bagaimana? Mengapa bersembunyi di sini, rumah tanpa sinar matahari? Aku tidak terima. Suyuru, aku percaya padamu lagi. Tak boleh main-main denganku. Dengar enggak? Perusahaan Pak Wang. Harga jual ini. Pasti ada yang gak beres. Aku ingat dulu Tang Shuang bilang. Wang sedang terlibat kasus hukum. Kak, kamu ada masalah apa? Dulu kamu bilang mau beli perusahaan Pak Wang. Tapi belakangan aku dengar perusahaannya bermasalah. Sebaiknya kamu cari orang buat cek lagi. Hang. Saya sudah membujuk Shen Feng untuk menandatangani kontrak pengalihan. Yuro, tak disangka kamu bisa membujuk mantan kekasihmu jadi kambing hitam kita. Ini masalah serius Yong melibatkan nyawa, bukan mama. Sekarang Shen Feng tak ada nilainya bagiku. Kematian akibat kecelakaan kerja dan penggelapan asuransi, meskipun terbongkar. Bisa saja lempar Shen Feng, pura-pura lepas tangan. Asalkan kamu bisa tega. Kalau tidak memperjuangkan diri sendiri, akan hancur lebur, bukan? Tidak, tidak bisa. Aku tidak bisa menyerah. Aku tidak boleh. Aku masih punya anak. Selama aku masih bernilai, aku pasti bisa jadi sukses lagi. Hello Pak Wang. Ini aku. Yuru. Kalau kamu meyakinkan Shen Feng tanda tangan dokumen pengalihan ini, mulai sekarang, kamu akan jadi istri saya. Ini bukan perjanjian pengalihan saham Wang? Sampai 65%. Di mana dapat saham sebanyak ini? Ternyata Wang menyerahkan semua saham padamu. Feng, Kak. Ini semua dari saya mengancam nyawa demi mendapatkannya. Aku bisa pergi jauh bawa uang itu. Aku masih memikirkan kamu. Mudah sekali dapat ini, jangan-jangan ada jebakan. Profong.
Akhirnya, tetap tidak percaya pada Wang jadi berhasil karena istrinya. Aku bilang mau ribut, dia kasih perusahaan ke aku, dan lagi. Besok Wang akan diakuisisi oleh Gueli, percaya pada Qin Shuang. Nanti uang dari penjualan kita pakai untuk bangkit lagi, gimana? Yuro, aku salah paham sama kamu, tidak menyangka semua demi aku janji tidak akan mengecewakan kamu lagi. Betul. Kakak, harga yang kamu beri setengah lebih sedikit dari dilaporkan Tuan Wang. Yakin dia akan... Jika Tuan Wang berpengalaman datang, itu sulit dikatakan. Jika Shen Feng dan Su Yuro datang, mereka pasti setuju. Tuan Qin, delegasi keluarga Wang telah tiba. Kenapa yang datang kamu? Di mana Wang? Tidak menyangka, Qin Shuang, tanpa kamu, aku masih punya modal untuk bernegosiasi denganmu. Aku nggak peduli siapa kamu, langsung ke intinya. Tentang masalah akuisisi saham Wang. 60 juta. Gimana kalau aku serahkan semua sahamku ke Pak Qin? Ini harga tertinggi yang bisa kuberikan padamu. Lihat aja. Melepas hak pihak 2.1 setelah disepakati kedua belah. Mewah bangkrut. Wang, perusahaan besar terdaftar. Kenapa berani keluarin duit segitu? Awal 30 perusahaan publik besar, jika Tuan Wang datang hari ini, mungkin perlu pikir 2 kali. Tapi hari ini kamu datang. Perusahaan hanya bernilai segini. Akan Maksudmu apa? Bang, sekarang kalian membutuhkanku. Tanda tangan. Atau tidak? 3. Profong. Orang baik tidak merugi di depan mata. Uangnya memang sedikit, tapi lebih aman kalau ada di tangan. 2. Baik. Aku tanda tangan. Tanda tangan kontraknya di sini. Terlambat, Qin Shuang, kamu main-mainkan aku. Kamu bilang aku yang main-mainkan, lebih baik tanya orang-orang di sekitarmu. Siapa sebenarnya yang mempermainkan? Siapa sebenarnya? Apakah itu kamu lagi? Atau kalian semua? Apakah kamu bersekongkol? Bahkan Qin Shuang mempermainkanku, Bro Feng. Bagaimana aku menipumu? Guli tidak mau saham besar Wang, menjualnya pasti ada yang mau. Jangan percaya. Qin Shuang memprovokasi. Jangan percaya provokasi Qin Shuang. Setahuku, Wang sekarang berbeda. Su Yuro, kamu hanya bisa membohongi Shen Feng yang tidak tahu apa-apa. Qin Shuang, apa maksudmu? Bicaralah terus terang. Jangan mengadu domba di sini. Wang terlibat kasus kecelakaan kerja 67 pekerja hingga kematian. Belum terungkap. Saat ini menyerahkan saham dan perusahaan kepada Shen Feng. Di masa depan, yang akan dipenjara adalah dia. Su Yuro. Kamu gunakan pacar sebagai batu loncatan, itu trik yang bagus. Kamu bicara omong kosong, apa yang kamu katakan semuanya bohong. Fongge. Percayalah padaku, semua kulakukan untukmu. Lalu rekaman ini. Apa pendapatmu tentang itu? Saat ini Shen Feng tidak berharga, bahkan jika kematian karena kecelakaan kerja dan penipuan asuransi terbongkar. Atau bisa saja dorong Shen Feng keluar dan mainkan trik meloloskan diri. Kamu menipuku lagi. Su Yuro, kau pikir aku apa? Berulang kali percaya padamu. Kamu ingin aku dipenjara, lalu kabur dengan kekasihmu, benar? Cukup. Guerrilla bukan tempat kalian bertengkar, mau bertengkar silakan keluar. Halo. Pemegang saham Wang Group, Shen Feng terlibat kasus pembunuhan. Tidak, bukan saya. Orang yang kalian cari bukan saya. Itu dia, pacarnya. Saya dijebak. Jangan bercanda, Shen Feng. Kita saling memanfaatkan. Aku butuh uang, kamu butuh orang. Kamu sampah, berharap aku tetap bersamamu? Mimpi. Tidak akan punya kesempatan lagi. Sisa hidupmu. Kamu akan habiskan di penjara. Wanita jahat. Kamu buat aku masuk penjara, aku buat kamu masuk neraka. Benar-benar karma.
Jika Suyuro berbicara, Ini tidak akan jadi akhir ceritanya. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan untuk CEO dan kepala desainer perhiasan dari perusahaan top dunia, Ibu Qin Shuang, untuk memberikan pidato. Selamat datang. seperti yang kita tahu, tahun-tahun yang lalu, saya terjebak dalam urusan dengan mantan suami. Saat itu, saya memilih mengalah. Sampai tidak bisa mundur lagi, ketika keindahan terjebak dalam kubangan. Baru saat itulah saya sadari. Sampah, tetaplah sampah. Akan semakin parah kalau tidak menguasai kekuasaan sendiri. Itu lebih dapat diandalkan. Nona Qin Shuang, bisakah Anda menanggapi gosip antara Anda dengan Tuan Yeo Chuan, pewaris konglomerat Asia? Kesuksesan karir saya saat ini memang tidak terlepas dari bantuan Tuan Yeo Chuan. Saya tak menyangka itu. Tentang gosip yang ada. Perasaan saya dan Tuan Yeo Chuan memang sangat istimewa. Wah, kamu sengaja mengatur pertanyaan wartawan itu ya? Setahun penuh mengejar, akhirnya Xiao Shuang bersedia memberikan status untukmu. Terima kasih semua. Pada hari spesial ini, apakah ada yang ingin disampaikan oleh Tuan Yeo kepada Nona Qin? Kakak. Hari-hari sebelumnya telah berat. Ke depannya, aku hanya ingin bilang, semua ada aku.